Assalamualaikum, selamat datang di jurnal aku bareng Harlet. Hai. Na 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 Hari ini aku bakalan cerita nih jurnal aku bareng Harlet itu kayak gimana. Sebetulnya aku udah kasih janji ya sama teman-teman yang ngikutin Instagram jualan aku di Gile Beauty. Jadi di situ tuh aku mau kasih testing gitu ke kalian, ke teman-teman yang udah gabung di sana. Gimana sih progres aku selama pakai produk Harlet. Tapi ya emang baru kali ini aku baru bisa kasih kalian gimana jurnal aku karena memang pakai skincare-nya ini tuh butuh waktu ya. Jadi aku pengen tampilin yang maksimal buat kalian. So, karena itu aku udah siapin buat kalian jurnal aku yang insya Allah niat banget aku buatnya. Jadi saking aku senangnya sama Harlet. Oh ya, kebetulan kerudung aku warna biru. Sama Harlet. Oke, langsung aja. Jadi jujur karena saking sukanya aku pakai Harlet, aku bikinin jurnal yang spesial banget buat Harlet. Jadi aslinya itu aku mau kirimin via PDF. Jadi foto-foto jurnal aku itu sebenarnya dalam bentuk PDF ya. Cuman waktu aku apply itu nggak bisa. Jadi aku buatin aja deh video jurnal aku bareng Harlet. Dan sekalian nih aku cerita sama kalian di video ini. Oke, ini covernya. Wow, lucu banget ya, warna Harlet banget. Dan di sini kenapa aku pakai 2 produk ya yang aku tampilin karena emang 2 produk ini yang selama ini aku pakai gitu. Yang pertama facial wash-nya Harlet, terus yang kedua itu Pure Hero. Oke. Pure Hero dari Harlet. Sebenarnya Pure Hero ini masih salah satu produk yang dibuat sama Harlet gitu ya. Cuman dia beda produk gitu, tapi ini tetap masih satu perusahaan sama Harlet gitu ya, yang masih juga diformulasiin sama ownernya. So, kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Jadi aku mau bagi nih jurnal aku jadi beberapa part. Yang pertama ya, ini adalah awal mulanya kondisi kulit aku sebelum aku ketemu sama Harlet ya. Jadi di sini awalnya itu aku cerita bahwa kulit aku itu baik-baik aja gitu. Aku nggak punya permasalahan kulit yang memang terlalu signifikan gitu sebelumnya sampai aku kuliah tentunya. Permasalahan kulit aku itu cuman kayak sekitar komedo di area T-zone ya, terutama di bagian hidung waktu itu gitu. Jerawat pun juga hampir nggak ada gitu, dan kalau ada pun cuman muncul sekali gitu. Dan itu pun biasanya karena aku coba pakai produk baru atau nggak tahu ya karena apa gitu, tapi tiba-tiba muncul dan itu pun tapi sehari 2 hari itu udah hilang. Kayak gitu banget kulit aku gitu. Nah, di halaman kedua yaitu kita masuk ke part selanjutnya di mana tiba-tiba aku harus jadi pejuang acne. Nah, tepatnya itu ini terjadi di akhir-akhir pandemi, yaitu sekitar tahun 2020 hingga 2021 awal. Nah, di mana banyak banget jerawat bermunculan dan tumbuh subur di wajah aku. Kalaupun misalnya nih kempes ya, itu tuh malah tumbuh lagi dan tumbuhnya itu jauh lebih banyak daripada jumlah kempesnya. Dan ya itu kayak definisi hilang 1 tumbuh 1000. Bahkan ya kalau kalian lihat nih dari foto ini, nih ya kalau aku perbesar, ini tuh banyak banget bekas-bekas hitamnya. Dan aslinya ya kalau di aslinya ini tuh lebih parah dari ini dan masih banyak banget jerawat kecil-kecil yang aktif, bahkan jerawat besar di beberapa titik gitu. Nah, ini cuman ketutup aja sama kamera ya, jadi nggak begitu kelihatan gitu. Dan akhirnya aku sempat frustasi banget karena kondisi ini tuh
berlangsung terus lama banget, nggak berhenti cuman sampai di tahun 2021, bahkan sampai sekarang pun masih, cuman emang udah nggak separah dulu. Jadi emang ada masanya gitu ya, jerawatnya itu calm gitu, tapi cuman sebentar aja gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang, dia tuh jadi tumbuh lebih banyak lagi gitu. Mungkin ini juga terjadi karena kondisi kulit aku yang kombinasi ya, yang di mana di area T-zone-nya itu benar-benar berminyak banget gitu. Jadi itu lebih memicu lagi gitu untuk tumbuh suburnya jerawat. Bahkan ya karena nggak begitu pede lagi gitu ya, akhirnya sering banget pakai masker. Dan nggak banyak momen yang aku abadikan di foto gitu maupun di video, karena emang ya nggak sepede itu gitu. Jadi waktu kondisi parah-parahnya tuh aku justru nggak abadikan. Kalau misalnya kondisinya itu masih bisa aku tolerir, aku akan abadikan kayak yang aku masukin di jurnal aku kali ini gitu. Dan saking frustasinya nih, aku akhirnya memutuskan untuk ikut beberapa kelas tentang skincare yang mana aku berharap itu benar-benar bisa bantu kondisi aku. Nah, salah satunya itu ada kayak COSRX Academy, terus Botanica dan beberapa lainnya. Nih, nih sampai aku tuh benar-benar ikutin tahapan-tahapan levelnya gitu ya. Nih, aku benar-benar catet sampai detail banget gitu. Dan masih banyak lagi nih, satu buku demi bisa sembuh dari kondisi itu. Dan finally kita masuk ke halaman 4, yaitu part dimana perjalanan aku ketemu sama Harley. Nah, karena aku punya perjalanan yang gak menyenangkan itu, akhirnya itu aku sempat berhenti dari semua produk skincare yang aku pakai pada saat itu, karena emang takut ada sesuatu yang memang akhirnya memicu itu atau nggak cocok di kulit aku gitu. Dan akhirnya bertambah lebih buruk gitu takutnya. Tapi ketika aku berhenti dari semua rangkaian skincare itu, aku nggak berhenti dan nggak diem aja gitu. Tapi aku juga tetap nih cari-cari, browsing-browsing tentang, kondisi kulit aku, terus harusnya kayak gimana, dan ikutin beberapa kelas kayak yang tadi aku bilang. Nah, jadi di halaman ini tuh aku juga cerita ya, bahwa ada, 1 produk Korea yang aku tuh suka banget dan dia itu benar-benar, apa ya, cocok banget gitu loh di wajah aku, di kulit aku, dari semua produk skincare yang pernah aku pakai sebelumnya. Itu tuh benar-benar cocok banget gitu. Dan kalau misalnya aku tuh udah cocok sama skincare, aku itu kayak nggak mau gitu pindah ke lain hati, karena ya kalau udah cocok buat apa sih gitu. Yaitu Innisfree. Jadi di halaman ini tuh aku bilang ya bahwa aku tuh kalau masalah skincare itu nggak asal karena kena tren atau kena apa akhirnya aku pakai, tapi aku tuh benar-benar pelajarin gitu dari background produknya gitu kan, kemudian konsep produknya itu kayak gimana, bahan-bahan yang dipakai seperti apa, dia melakukan uji cobanya kemana, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dari itunya aku udah klik, terus ingredients-nya aku juga cocok gitu kan, ya udah aku baru akan membeli produk itu setelah hasil review yang panjang kayak gitu. Dan aku berharap gitu ya, aku bisa nemuin produk yang kayak gitu di brand lokal gitu. Karena apa? Karena kalau brand lokal itu kan kita belinya bisa lebih terjangkau, harganya juga bisa lebih terjangkau gitu kan harapannya. Tapi ya sekali lagi agak pesimis sama cemas, tapi tetap yakin pasti ada kok yang punya pemikiran sama. Ada orang-orang hebat di luar sana yang pasti juga pingin ciptain produk-produk kayak gitu kan. Nggak mungkin ketika di Indonesia udah booming tentang skincare gitu ya dari eh, negeri tetangga kayak Korea, Jepang dan lain sebagainya, di Indonesia tuh nggak ada orang-orang hebat yang nggak kepikiran untuk bikin formula-formula baik kayak gitu gitu kan. Jadi aku terus-terus tuh scroll media sosial, Google dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku ketemu sama Harlet.
Tepatnya waktu itu aku lagi scroll-scroll IG aku, dan tiba-tiba aku ketemu sama Kak Valen, di mana Kak Valen lagi cerita ini perjalanannya dalam memperjuangkan kulit sehatnya dari krisis acne tadi. Bahkan lebih parah dari aku kali ya. Dan yang bikin tertariknya lagi nih, aku selama pantengin konten-kontennya Kak Valen itu, Kak Valen juga ada nih cerita gimana Kak Valen itu selain berjuang memiliki kulit yang sehat dari acne, Kak Valen ini juga pingin nih ngajak teman-teman yang lain itu juga sehat dan berjuang bareng sama Kak Valen. Di mana Kak Valen menciptakan sebuah brand yang namanya Harlem. Dari jurnal yang begitu panjang, dan itu hasilnya dia berkarya. Wah, Masya Allah ya. Dari kondisi yang nggak baik-baik aja jadi sebuah karya kayak gini. Dan produknya ini sekarang udah terkenal banget. Jadi aku tuh ngikutin banget Kak Valen dari pertama kali berjuang mendirikan produk Harlet ini sampai sekarang gitu. Bahkan Kak Valen itu ngadain sebuah program yang intinya adalah mengajak 1.000 wanita untuk mandiri secara finansial. Nah, jadi dari program ini tuh menurut aku Kak Valen punya 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu berjuang bersama menuju kulit yang sehat, dan yang kedua yaitu Kak Valen pingin nih ngajakin teman-teman yang lain buat mandiri secara finansial dengan cara ngejualin produk Harlet, kayak gitu. Nah, setelah dari situ tuh aku semakin lebih tertarik lagi nih kan, dan aku tahu info ini tuh kayak udah sehari sebelum program itu tuh ditutup gitu. Jadi, aku tuh bener-bener langsung pelajarin nih, dan review produk Harlet ini kayak gimana, kemudian tujuan usahanya ini kayak gimana, sampai ke ingredients yang dipakai. Dan yang paling aku bikin senang banget itu, ini tuh sama aja kayak Innisfree gitu, dia itu nggak ngelakuin percobaan ke hewan. Itu poin yang paling penting sih buat aku pribadi ya. Dan ya, aku juga barusan detik ini barusan nih, bahwa emang produk-produk yang cocok di kulit aku itu lebih ke arah produk-produk yang organik gitu loh, ya nggak sih? Innisfree, terus juga Harlet. So, singkat ceritanya, akhirnya karena aku setelah review produknya, perusahaannya, tujuannya, dan sebagainya, aku cocok banget dan kayak ngerasa klik banget dengan produk ini. Akhirnya aku apply tuh programnya Kak Valen tadi, dan finally aku dapat emailnya. Kalau misalnya ada, aku bakalan cantumin di sini. Aku jadi salah satu yang lolos dalam program ini. Dan akhirnya aku juga ikutin beberapa kali sesi webinar yang diadain sama Harlet buat juga belajar tentang produknya lebih dalam lagi sama tim Harlet. Dan aku juga tulis di buku ini semua yang aku pelajarin buat tahu lebih dalam tentang produk Harlet. Dan akhirnya aku juga buka toko aku di Instagram ini, yang aku juga jualin produk-produk Harlet dan juga produk Pure Hero di situ. Dan emang sih sekarang lagi break. Nah, aku mau tanya nih pendapat kalian. Kira-kira aku ngejualin produk Harlet lagi di akun ini atau gimana? Coba ya tulis di komen. Oke, singkat ceritanya, karena kondisi wajah aku yang nggak baik-baik aja, dan setelah aku belajar beberapa kelas, emang kalau kondisi kulit kita itu nggak baik-baik aja, artinya kita emang harus kembali ke basic skincare, ya kan? Nah, jadi seperti yang gambar sebelah nih ya, aku balik lagi ke basic skincare, yaitu pakai facial wash, dan sesekali aku juga pakai clay mask dari Pure Hero. Tapi emang nggak setiap saat gitu ya, karena emang kalau setiap saat, jadi emang kayak di jeda gitu loh, ada prosesnya. Aku juga udah konsultasi sama tim dari Pure Hero waktu itu gitu. So, di cerita selanjutnya aku bakalan lebih cerita tentang produk Harlet, karena emang ini jurnal aku bareng Harlet. Dan yap, karena ini juga produk organik dan aku juga nggak pakai rangkaian skincare-nya secara keseluruhan, jadi aku cuman pakai facial wash-nya gitu ya.
Jadi emang butuh waktu yang lumayan gitu ya, makanya juga aku kenapa baru bisa upload video ini sekarang. Dan di sini aku juga tulis ya, ada satu hal yang selalu aku tekanin dalam pikiran aku bahwa butuh waktu memang karena nggak ada yang instan, tapi yang penting ada keyakinan. Jadi ketika kita udah yakin nih sama produknya, kita mau, berjuang nih dengan produknya, ya udah kita berjuang pelan-pelan bareng-bareng sama produk itu, gitu. Walaupun prosesnya itu butuh waktu, tapi emang ya aku nggak bohong, progresnya itu kerasa banget gitu sama aku. Dan produk ini tuh bikin aku bener-bener jatuh cinta sama produk lokal gitu, untuk yang pertama kalinya. Dan yap, di sini aku udah ceritain ya poin-poinnya kenapa aku suka banget sama facial wash ini. Dan terutama ya di poin ke-1 ini ya, dimana aku tuh kan bilang ya teksturnya beneran segentle itu walau ada butiran oatnya, dia emang nggak seganggu itu gitu, karena emang teksturnya itu lembut banget. Bahkan, kayak apa ya, kalau aku bilang nih ya, teksturnya tuh hampir mirip sama moisturizer gitu loh. Dan moisturizernya tuh yang kayak agak ke watery gitu, jadi dia itu beneran seramah itu di kulit aku. Jadi ibaratnya itu kayak gini ya, kalau cuaca lagi panas, kalian disaranin apa? Minum air putih yang biasa kan, nggak dingin. Karena kalau dingin apa? Lebih panas di dalam tubuh kita, bener? Nah ini tuh sama konsepnya kayak pakai facial washnya Harriet di aku. Jadi kalau misalnya aku lagi keluar kota atau bepergian yang lama sampai seharian gitu, aku emang kayak wajib banget gitu jadinya bawa facial wash ini gitu. Karena nggak bikin tumbuh acne lagi di wajah aku dan nggak bikin kayak kulit aku tuh jadi sensitif dan lain sebagainya gitu. Jadi aman banget dengan facial wash ini. Jadi ketika aku pakai, aku apply di wajah aku, dia tuh bener-bener rasanya itu kayak ya gitu, ketika kita kepanasan terus minum air putih yang original, yang nggak dingin dan nggak panas, yang netral kayak gitu nih facial washnya Harriet. Kebayang nggak? Dan yang paling penting dia itu free SLS, free alkohol dan juga paraben. Dan terutama alkoholnya nih, kenapa? Karena balik lagi kita kan muslim ya, kalau muslim itu emang bener-bener harus hati-hati dengan produk yang mengandung alkohol, karena ada alkohol ya, ada kandungan alkohol yang emang boleh kita konsumsi dalam skincare, tapi ada juga yang emang nggak boleh. Jadi emang kita harus benar-benar perhatiin secara ingredients, oke? Jadi ini ya tas harian aku. Nih, aku tunjukin bahwa di sini emang selalu ada facial washnya Harriet. Nih, kelihatan ya. Dan nih kalau kalian mau tahu teksturnya, ini udah tinggal dikit banget, beneran dikit banget. Jadi aku kasih tahu kalian dikit aja ya, biar nggak habis. Nih, kelihatan nggak sih? Nih, kelihatan nggak? Nih ya. Jadi dia tuh teksturnya emang lembut banget gitu loh. Nih, ya kan oatnya itu nggak begitu kerasa, dia tuh lembut banget. Nih. Nah, kita masuk ke part selanjutnya yaitu progress. Jadi di sini ya aku tunjukin di jurnal aku udah cantum ini beberapa foto progres aku ketika aku pakai Harriet. Jadi emang ya seperti yang sebelumnya aku bilang, ketika aku lagi parah-parahnya emang nggak dokumentasiin, jadi seadanya aja. Jadi ini tuh beberapa foto yang bisa aku tampilin buat kalian. Dan ini juga sama ya, kalau aslinya tuh lebih kelihatan merah-merah, hitam, dan seterusnya. Bahkan jerawat-jerawat aktifnya tuh lebih kelihatan gitu. Cuman karena ini dari foto jadi kurang begitu jelas, tapi aku udah kotak-kotakin kan di situ. Nah, itu tuh kayak kalian harus lihat fokusnya tuh ke situ. Di situ tuh banyak banget bekas-bekas jerawat hitamnya. Terus kemudian masih banyak jerawat-jerawat kecil-kecil yang aktif, dan ada juga jerawat yang gede banget gitu juga ada gitu.
Dan akhirnya kita sampai di halaman terakhir, yaitu now. Gimana ini adalah kondisi kulit aku saat ini. Nah ini ya, kalau kalian lihat mungkin juga agak nggak jelas, tapi ini masih ada beberapa bekas jerawat. Dan ini ada jerawat besar yang aktif, tapi ini udah lumayan sih, kemarin tuh besar banget, dan di sini juga ada nih. Nah ini kalian bisa lihat langsung ya fotonya di sini. Aku lampirin. Nah ini juga udah aku kotak-kotakin gitu. Udah better banget dari sebelumnya ya kalau kalian lihat. Dan sekarang itu emang lebih ke banyak jerawat-jerawat besarnya gitu. Dan tapi munculnya itu udah gak kayak beruntun, dan udah lumayan ada jedanya gitu. Dan gak banyak gitu. Dan jerawat kecil-kecil aktifnya itu pun juga cuman 2-3 gitu. Jadi udah nggak banyak kayak dulu gitu. Dan di sini aku juga jelasin ya beberapa masalah kulit aku sekarang, yaitu masih ada beberapa jerawat seperti yang tadi aku bilang. Terus komedo hitam komedo hitam di area hidung aku ya. Sama di sini sebenarnya ada beberapa komedo gitu. Cuman nggak sebanyak di area hidung. Dan masih kusam ya kalau menurut aku, dan masih ada beberapa bekas jerawat yang ya sebenarnya emang udah nggak separah dulu sih, terutama di daerah sini ya kan. Di sini cuma tinggal beberapa nih. Dan yap, itu dia jurnal aku bareng Harlet. Oke, di sini aku juga cantumin Instagram aku, bisa follow, dan juga akun Instagram aku jualan Harlet dulunya. So, terima kasih udah nonton video aku tentang jurnal aku bareng Harlet. See you. Wassalamualaikum.